Can you do makeup? Nggak. Jadi apa sih? Coba ceritain dong. Lu ngomong soto ngapain lagi sih ceritanya? Ini Kak. Pam? Nggak Pak Haji, aku muter. Boleh, coba kasih lihat punggung kamu. Wow. Apa yang terjadi kalau mereka udah nggak ada? Wow. Waduh, that's the universe saying something. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Butik Haji Igun, tempat di mana gaya, gosip, dan kisah inspiratif semua dijahit jadi satu. Yes. Ya, Betul. Pam, Ya, hari Kak. ini kita kehadiran sosok wanita kuat, cantik, dan menjadi beauty icon di Indonesia. Wow. Yes, of course. Perempuan Kita mau ini- pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah justru itu, karena dia ini saking gak manjanya dia nggak pernah naik ojek. Gak ada Itu dulu, ngapain gue juga ogah naik ojek. Langsung saja, Cinta Laura. Cinta, aku tuh nggak tahu kenapa ya. Aku tuh ngelihat kamu tuh bener-bener sekarang ini jadi Indonesian beauty icon. Jadi kayak berbicara tentang beauty, healthy itu ada di kamu. Aduh, terima kasih loh. Wah, it means a lot coming from you. Yeah. Karena aku tahu Kak Igun kan orangnya kritis banget dan sangat mengerti fashion juga. Dan orangnya ya belak-belakan lah. So for you to say that, it means a lot to me. Terima kasih banyak. Nah, kamu sebagai as a beauty icon, Yeah. ini pertanyaan yang paling basic. Boleh. Can you do makeup? Enggak. Enggak. Aku boleh bocorin sesuatu enggak? Iya. Aku kan sering di make upin banyak makeup Iya. artis luar biasa tanah Iya, air lah. iya. Aku beli produk yang sama, koas yang sama, bahkan ngajak mereka ke rumah untuk ngajarin step by step. Iya. Udah 18 tahun berkarir, nggak bisa makeup. Iya kan? Ini aku benar-benar tergantung makeup artist dan hairstylist segitunya nggak bisanya. Bergantung sama- Iya. Padahal kan maksudnya produk-produk yang Cinta kasih perhatian ke publik semua kan produknya bagus. Yes. Tapi memang kamunya yang nggak bisa makeup. Ini jujur aku pribadi percaya bahwa makeup dan hairdo adalah skill set yang dibutuhkan Ya, seseorang betul. sejak lahir. Kalau Ya. mereka sekolah beauty itu untuk memperkuat skill Ya. mereka. Tapi memang itu apa ya, harus bakat dari lahir. Dan aku kalau harus gambar-gambar, painting, itu dari kecil nggak bisa. Nggak bisa. Fun fact, kan orang selalu bilang, oh Cinta pinter, cum laude, Iya, IPK-nya iya. tinggi. Iya. Dulu waktu masih SD, ya bener, aku pinter di sekolah, tapi kalau kelas seni itu tuh nilainya 5, 6. Jadi itulah makanya dibilang manusia itu nggak ada yang sempurna Iya. ya. Di balik kesempurnaan kita yang orang lihat, tapi ternyata ada yang kita juga nggak bisa. Iya. Tapi dari semua kosmetik yang ada di dunia ini, yang paling kamu bisa tuh pakai apa? Lipstick. Itu yang ngebuat orang buat makein. Kamu udah hafal dengan bentuk bibir kamu. Iya, nggak perlu kaca, tinggal gini. Oh. Jadi kalau misalnya contoh nih, kamu lagi mau pergi dating gitu sama pacar. Kamu manggil makeup artist atau pacar kamu harus terima kamu apa adanya going out without makeup? Look, here's the thing. Aku nggak tahu kenapa orang mengasosiasi aku nggak bisa makeup dengan takut bare face. I'm not scared of being bare face at all. I have good skin. Yeah, you have a good Yeah, skin. of course. Hello, me too. Hello. I have great skin, cuman kalau hal-hal yang terkait syuting kayak ada Kena lighting lighting. gini, Ya, ya true. beda. Ya, Biarpun ya. bare face kita bagus, kita mungkin kelihatan capek. Ya. Terus nanti dark circles-nya Ya. bikin kita kelihatan nggak fresh. Lebih Ya. ke itu. Tapi Ya. kalau sehari-hari, I don't need makeup. Ya. Dan apalagi kamu kan hari-hari juga aktif banget gitu Iya, kan, iya. dengan segudang aktivitas kamu walaupun nggak selamanya kamu kasih lihat di publik gitu Iya, kan, exactly. ya kan Iya. kamu tuh tipe orang yang ada yang bisa kamu share ke publik, Iya. ada yang enggak. Sebenarnya aku agak envy dengan public figure atau teman-teman Ya. artis kita yang nggak takut untuk benar-benar nunjukin semua aspek kehidupan mereka ke Ya, publik. ya. Cuman nggak tahu kenapa aku emang ada batasan aja. Ada sesuatu yang bikin aku nggak nyaman kalau aku harus nunjukin semuanya di sosmed atau misalnya ke media. True. So aku ngerti mungkin ada orang yang bilang cinta susah digapai, Ya. susah nggak relatable. Ya. Cuman apakah aku harus mengorbankan Privacy. semuanya Ya. demi selalu relevan? Kayaknya ada deh cara bagaimana aku tetap bisa bikin orang support aku, sayang aku, tapi ya aku tetap bisa punya kehidupan pribadi yang nggak Betul. harus diumbar-umbar. Jadi kalau kayak social media tuh kamu manage sendiri atau ada manajemen yang manage kamu punya social media?
Aku punya tim sekarang yang ada akses ke social media aku, tapi aku kan orangnya perfeksionis ya. Jadi harus semua detail kayak mau pilih foto atau mau apa gitu. Thumbnail aku pasti QC dulu, terus cara editing aku cek dulu, terus bahkan kalau teman-teman lihat, aku kan sering bikin kritik sosial tuh kayak kemarin tentang Raja Ampat, tentang bullying, tentang segala macam itu aku script nulis sendiri. Aku punya copywriter yang ngeriset dan juga memperbaiki bahasa Indonesia aku, because it's not perfect ya. Tapi secara penulisan skrip itu bener-bener dari otak aku yang nulis. Jadi kamu tuh jadi pengen balance antara bekerja di dunia kecantikan sama di dunia kemanusiaan. Itu yang memang yang goalsnya dari seorang Cinta Laura. Mimpi aku adalah dengan privilege yang aku miliki, bagaimana bisa memberikan suara dan juga support dan kekuatan bagi orang-orang yang merasa tidak memilikinya. Dan karena Tuhan udah belas aku dengan platform yang bisa dibilang cukup besar ya, aku punya kewajiban untuk menggunakan ketenaran aku, kesuksesan aku untuk, ya aku harap nggak hanya menginspirasi ya, tapi ngebantu anak muda berpikir lebih kritis, lebih kreatif, dan juga lebih mampu untuk menangani segala rintangan yang ada di masa depan gitu. Karena apa yang kamu raih hari ini juga semuanya ada kerja keras. Bukan hanya karena sekedar kamu cantik, bule, that's it. Ya kan orang cantik, bule juga banyak. Tapi kesempatan yang datang itu bukan secara kebetulan, tapi karena memang kamu layak ngedapetin karena ada kerja keras kan. Worked so hard throughout my life. I mean, orang nggak sadar bahwa bahkan waktu aku baru masuk industri entertainment ya, itu kan aku usia 12 tahun. Itu tuh selain aku nggak homeschooling, aku benar-benar sekolah, nggak bolos by the way. Aku benar-benar sekolah every day. Secapek apapun. Aku bangun jam 5 pagi, berangkat sekolah setengah 6 pagi, nyampe sekolah setengah 7, sekolah dari 7:04, setengah 8 sampai jam 2:45. Aku kan atlet juga dulu, latihan dari jam 3 sampai setengah 5 sore, syuting sinetron dari jam 5 sampai jam 12 malam. Kalau PR belum selesai, masih ngerjain lagi di rumah, tidur jam 2 pagi, bangun lagi jam 5-an. Ya hidup aku dari umur 12 sampai 16 tahun kayak gitu. Dan zaman dulu sinetron nggak ada break hari Minggu ya, bener-bener yang every day you're working. Produksinya apa, Cinta? Cinderella sama Upik Abu dan Laura. Dan ada juga terakhir, aku kan cuma 3 sinetron seumur hidup. Sama apa namanya, Air Mata Cinta. Air Mata Cinta. Tapi kan kamu sekolah di sekolah internasional yang which is guru sama teman-teman kamu, they don't care who you are. Lo mau jadi artis di luar, lo nggak ada urusan, lo tetap cinta teman gue gitu kan. Jadi kamu pas sekolah tuh benar-benar kamu dapat kayak ya udah kamu jadi diri kamu sendiri lagi gitu kan. I mean, bayangin aja, aku ngerasa salah satu alasan kenapa ya aku nggak bisa bilang diri aku humble ya, tapi aku ngerasa bahwa aku grounded. Ya nggak yang napak bumi, aku nggak yang aku tuh gini-gini, enggak. The reason is, satu, di rumah mama papa aku nggak pernah memberikan aku privilege karena aku memiliki karir. Di sekolah nggak ada yang satupun peduli aku artis, sehingga ya kalau aku berbuat salah ya dimarahin aja kayak orang lain pada umumnya gitu. Lu kenapa ngantuk? Oh semalam gue syuting, they don't care. Malah aku ikut waktu aku kelas 10 sempat aku ketiduran di kelas kan karena syuting dan capek banget. Gurunya nepok kepala aku terus bilang, you can't fall asleep in my class. You can't fall asleep in my class. Langsung bangun dong. Dan jadi yang aku ingin bilang adalah orang nggak mengerti bahwa bayangin aku sebagai anak kecil ya di bawah umur berusaha sekuat mungkin bisa mendapatkan nilai-nilai yang bagus di sekolah. Bisa jadi ya kalau di Indonesia ketua OSIS, bisa jadi atlet divisi 1. Ngejalanin karir juga, capek luar biasa, nggak punya temen. Dan apalagi pada waktu itu nggak punya teman karena nggak ada waktu untuk berteman kan. But I was also being bullied. Tapi juga banyak yang nggak suka bahwa aku beda gitu. Jadi Pam itu kalau kita mungkin kelihat bercandaan kayak ojek, nggak ada Gojek, itu dulu Cinta tuh bener-bener ngerasa itu adalah sebuah bulian yang membuat trauma juga ya, Cin? I mean sekarang sebagai orang dewasa aku ngerti kenapa buat orang itu menyenangkan atau humoris gitu. Tapi bayangin deh posisikan diri kita sebagai anak umur 13 tahun. Kalau ada orang tiba-tiba kita lagi nge-mall teriak, nggak ada hujan, pasti kita kaget dong. Lebih ke like what's wrong? Like apa salah aku? Kenapa sih kalian harus mencaci maki aku segitunya? Dulu kalau otak umur 13 tahun kayak gitu ya. Like
kenapa cara ngomong aku diledek? Like I'm not trying to be a certain way. This is who I am gitu. Dan walaupun anak blasteran udah banyak dari dulu, kayaknya yang anak blasteran masuk ke industri dengan bahasa Indonesia yang tidak lancar pertama kali mungkin aku kali ya. Nggak tahu juga. Sebenarnya on that time karena kamu juga nggak bergaul dengan anak-anak seusia itu juga, Cin. Jadi satu nggak besar di Indonesia. I didn't grow up in Indonesia. Selagi aku pindah ke Indonesia langsung ke international school. Betul. Pasti dong secara budaya nggak ketemu anak-anak RT RW, say. Kaget. Tapi sekarang orang ngeledek aku soal soto, I find it hilarious. Jadi coba ceritain dong, Cin. Lu ngomong soto ngapain lagi sih ceritanya? Ini Kak. Apa sih, coba ini coba kita tes ya. Ini makanan-makanan ya. Kamu coba sebutin bahasa ala kamu ya. I'm gonna give you the Indonesian version and the English version. Oke. Atau English first, baru Indonesian. Kalau English, gado-gado. Gado-gado. Hello, gado-gado. Terus? Or gado-gado. Ya, gado-gado. Kalau bahasa Indonesia, gado-gado. Gado-gado. Oke, lanjut ya. Oh my God. Tahu gejrot. Langsung jadi kayak makanan yang selin ya. Ya langsung harganya 30 ribu. Coba kalau tadi tahu gejrot gimana? Tahu gejrot. Oke, Indonesianya? Tahu gejrot. Tahu gejrot. Oke. Oh. Ketoprak? Ketoprak? It's ketoprak. Ketoprak. Yes, you know? Yes? Yeah. Ketoprak. Okay. My favorite. I love ketoprak. Oh yeah. Ini? Ayam geprek. Ayam geprek. It's ayam. Ayam geprek. Ayam geprek. Ayam geprek. Oh wow. Rujak Chinger. Rujak Chinger. Tapi Kak ini ngomongin pronunciation ya. Gue langsung pengen mancung deh perasaannya. Tapi rujak cingur aku tahu. Tahu Surabaya. Nah, tunggu soto. Soto. Kenapa tuh, Cin? Jadi sebenarnya waktu itu lagi syuting iklan. Ya. Terus tim aku lagi ngevideoin aku karena makan sotonya pakai centong. Sebenarnya itu yang mau di-highlight. Nah, aku kan ya memang sehari-hari bahasa Inggris kan. Sama kalau kita ngomong bahasa Indonesia David, bahasa Inggris David. So I was speaking English and I'm like, I'm eating soto. I'm eating soto. The soto's so good. Tapi aku tahu soto, tapi kan I'm speaking English. It's like, Shinta, what are you eating? I'm eating soto. I'm eating chicken soto. Gitu. Tapi itu viral, semuanya jadi meme lagi. Aku mau nanya deh ke kalian, kenapa orang pikir aku ngomongnya zo? Nggak ada Z, kan S-O, so. T-O emang bacanya to, tapi karena ini ya aku nggak bisa jelasin jadi to, soto. Bukan zodo, bukan shodo. Ya karena basically bule customer. Iya kan? Jadi bukannya dibule-bulein karena memang ya bule, iya kan? Gimana tuh? Iya, aku mau tutorial tapi coba soto. Not bad. Soto deh lo. Dulu aku pernah syuting sama Cinta. Nah, terus dia ngelihat nama aku. Terus nama aku Pham. Terus dia bilang, orang pada bilang Pam gitu. No, it's Pam gitu. Gua bilang, itu kan kayak di ini ya, kayak di serial Batman ya. Pam. Jadi Cinta manggil aku gitu, Pam gitu. Kata, enggak Cinta, ini Pam. No, it's Pam. His real name is Sentot. That's right. Kalau bahasa Indonesia sentot, kalau bahasa Inggris tapi sentot. Sentot loh. Makin kalau bahasa Inggris. Cin, aku kan suka lihat kamu gitu kan, kayak maksudnya kamu dari brand tuh memfasilitasi kamu bisa pergi ke belahan dunia manapun, bertemu dengan orang-orang hebat, bertemu dengan selebriti dunia. Gimana caranya Cinta bisa beradaptasi cepat? Karena mau gimana, misalnya gini, terkenal apapun kita ada di sini, ketemu sama orang yang ada di luar sana kan pastinya rasanya beda. Gimana kamu manage on that situation? Semua manusia pasti ada rasa insecure, ya. Menurut aku keterbatasan terbesar orang Indonesia adalah kita memiliki perasaan minder. Ya kan? Belum apa-apa udah takut duluan. Dan walaupun itu perasaan yang wajar, aku dari dulu menghipnotis diri aku sendiri dan mengatakan bahwa
I deserve to be here. Walaupun aku memiliki banyak kekurangan, walaupun aku jauh dari sempurna, aku layak berada di mana aku berada. Jadi saat aku ketemu misalnya Kendall Jenner atau Eva Longoria atau Camila Cabello atau Jane Fonda dan seterusnya, walaupun tentu ada rasa oh my god, ada getarnya juga. Ada dong, tetap like oh my god, these are people I grew up watching. Ternyata mereka sekarang satu panggung sama aku. Tapi at the same time, aku mengingatkan diri aku sendiri, aku layak kok ada berada di sini dan sebagai orang Indonesia merepresentasikan industri kreatif Indonesia, mereka harus tahu bahwa orang Indonesia bukan seperti berita-berita negatif yang mereka sering lihat di berita atau di social media. Kita sebagai orang Indonesia, terutama saat kita keluar negeri, malahan kita benar-benar harus menunjukkan bahwa kita ini orang Indonesia. Bahwa kita itu bangga menjadi orang Indonesia, bahwa kita mampu, bahwa kita memiliki intelek, bahwa ya kita orangnya warm and friendly, tapi jangan merasa kita di bawah siapapun. Itu kekurangan kita. Kita bukan berarti kita sok ya. Ada bedanya sok dan ya banyak orang sok, tapi sebenarnya kan nggak ada yang bisa dibanggain juga ya. Tapi kalau misalnya kita punya value untuk kita bisa berada di posisi itu kan juga itu jadi wow factor buat kita juga kan. For me, orang harus tahu bahwa bukannya kita sok atau overconfident, tapi lebih ke orang hanya akan menghargai kita kalau kita menghargai diri kita sendiri. Jadi saat kita bisa menghargai diri kita sendiri dan menyadari nilai kita sebagai manusia, disitulah orang lain juga akan nyaman berada di sekitar kita dan menyadari bahwa they may not be as famous as me, but like she's got something, she's got that X factor. Itu yang ingin orang rasakan saat ketemu aku. Mungkin mereka nggak kenal siapa aku, nggak peduli latar belakang aku, tapi saat mereka ngeliat aku tuh yang it makes sense why she's here. She's for a reason She's what? She's here for a reason. She's here for a reason, correct. Dari semua international celebrity yang pernah kamu temuin, siapa yang paling berkesan dan sampai hari ini berteman baik sama Cinta? Wow, it's a good question. Ada 3. Boleh nggak? Boleh dong, nggak apa-apa. Mungkin yang paling berkesan, Jane Fonda kan adalah seorang legend ya. Mungkin anak muda udah nggak terlalu familiar. Kalau Jane Fonda tuh mungkin kalau kita di Indonesia kayak Titi Puspa dulu gitu ya. Yes, exactly. Ibu, lebih mother, lebih. Tapi legendary kan. Legendary ya. Terakhir aku ke Paris Fashion Week yang tahun 2024. Bukannya aku yang, hi Jane, how are you? Do you remember me? Dia ketemu aku, hi, terus dia peluk aku duluan. Aku langsung yang, legend. Iya. Remember me? Iya betul. Terus yang kedua, mungkin yang paling berkesan, pertama kali aku ke PFW yang tahun 2023. Waktu latihan, ada footage-nya di YouTube kalau kalian mau cari atau bahkan di Instagram aku, Camila Cabello, penyanyi yang Señorita. Dia mungkin bisa lihat aku nervous ya, dan kita lagi latihan jalan finalenya saat semua spokesperson brand ini jalan bareng. Dia genggam tangan aku, ngangkat tangan aku jalan satu barisan sama Eva Longoria, sama dia, sama Elle Fanning, and she really embraced me gitu. Jadi dia kasih kamu kepercayaan untuk let's walk with me gitu ya. Nggak yang kamu bukan siapa-siapa di belakang aja gitu. Dan terakhir Aishwarya Rai. Wow. Tahun lalu juga, ini sebelum kita naik panggung, show-nya udah mulai nih. Kebetulan barisan kita bareng karena kita geng merah. Terus dia mungkin lihat aku lagi banyak mikir gitu. Dia bilang what's wrong? Enjoy, dia kasih tahu gitu. Terus aku bilang gini, I'm really nervous karena ini kedua kalinya aku menjadi representatif negara aku. Aku ingin memberi kesan yang luar biasa. I want my people to be proud. Terus dia pegang shoulders aku, lihat benar-benar ke dalam mata aku dan bilang, walaupun mungkin kamu dari negara yang sering diremehin orang, kamu harus tahu bahwa kamu sudah sangat membanggakan dengan bisa ada di acara seperti ini. Don't ever undervalue yourself because you're amazing, you're so beautiful, and you should be proud of yourself. The fact that you're here is already such an amazing feat. Gitu. Karena terkadang kayak misalnya gini ya, kamu udah sampai sana, terus misal kamu lagi jalan, atau ke Seleo, pasti kan orang nggak bukan ngelihat kita ada di sana ya, tapi pasti hal buruk itu yang keinget, makanya kamu tuh kayak, aduh jangan ada kenapa harus gini, harus perfect, harus jadi gitu kan, jadi kayak mikirnya jadi gitu ya, Cin? Mungkin aku ketakutannya bukan aku akan jatuh atau gimana, ketakutan aku lebih ke
Gimana caranya saat orang lihat ini mereka nggak hanya mikir oh ini cewek yang jalan di catwalk udah begitu aja gitu. I wanna pokoknya aku ingin nggak hanya bikin Indonesia bangga tapi saat orang ngelihat I want it to be like a historic moment gitu, walaupun hanya fashion show, gimana ya? Pengennya benar-benar jadi satu kenangan ya kan? Iya, pengennya wah gitu aja, jangan sampai aku jalan dan orang lupa. Ya. Nah, apa yang terjadi di balik keseruan kebaya? Ini Intan apa Ana Avanti? Intan. Katanya bajunya kebayanya robek sebelum di red carpet. Ternyata aku nggak tahu itu. Tim aku udah tahu kalau ada suatu hal yang buruk jangan kasih tahu aku. Jadi aku nggak tahu. Terjadinya waktu masih di Indonesia, tapi fitting terakhir. Jadi hanya ada sehari untuk Mbak Intan benerin. Jadi aku sendiri nggak tahu dramanya sih. Tapi this is my favorite Cannes Film Festival look dari 3 tahun aku kesana karena paling Indonesia dan paling stand out menurut aku. Makasih Mbak Intan. Ya, jadi ini benar-benar kayak kamu bisa represent, okay, it's me, gitu kan? It's from Indonesia. Dan kalau orang di sana ngelihat kamu pas pakai kebaya ini, apa yang mereka sampein? Ini nggak bohong ya. Salah satu orang dari brand tersebut ngomong, you are the best dressed during this entire film festival. Wow, ini baru sekali kru gue tepuk tangan nih. Dan di antara episode yang pernah ada. Beneran. Coba, tell me about this situation, this moment. Itu di Shanghai, Januari tahun ini saat aku bertemu dengan Anne Hathaway. Acara brand internasional juga. Itu pakai baju dari Diba, salah satu desainer Indonesia. And aku suka karena breastplate-nya keren dan tapi masih ada etnik-etniknya gitu, walaupun mungkin influence-nya lebih dari Cina ya. Karena kamu kesana kan, maksudnya ada Orientalnya gitu kan. Jadi itu yang aku ketemu dengan Anne Hathaway acaranya. Ini sekarang yes. Yes or bye. Kamu ingat momen ini ya? Ini momen kamu usia berapa? 15. Itu waktu syuting Upik Abu dan Laura. Aku ingat karena poni aku kayak gitu dan sekarang poni aku udah kembali ke era itu. Tapi hari ini di styling yang berbeda. Tapi Cin, kalau waktu dulu kan kayak muka kamu kayak lebih soft. Sekarang ini kayak lebih structure, jadi karena kamu lagi kurus atau apa? Sebenarnya rahang aku dan semuanya sama aja dulu, cuman kan masih remaja kita ada baby fat ya. Kalau kita baby fat pasti muka kita akan kelihatan lebih bulat. Sekarang aku lebih mendekati ibu kandungku Angelina Jolie. Iya, benar. Kamu olahraganya juga gila kan? Enggak sih. Kamu sekarang olahraga masih kayak dulu gitu? Enggak seperti dulu, tapi beruntung karena orang tua aku dua-duanya langsing. Jadi walaupun nggak olahraga pun nggak cepet melar. Iya, gitu. Jadi metabolismenya juga bagus ya. Tapi kamu sempat ngalamin dulu kamu olahraga heboh kan? Sempat tahun 2000. Sampai kamu six pack apa? Masih. That hasn't changed. Aku mau sih buka ini tapi boleh nggak? Kayaknya makanya Tuhan tuh nggak ngasih kita six pack jauh dari kesombongan ya. Makanya. Ya kan? Mungkin aku sama Pam bisa adu six pack. Nggak bisa. Aku kurusan dikit, tiba-tiba bajunya udah nge-crop. Dikasih bisul langsung di sini. Jadi nggak bisa lagi. Gila-gila. Masih kok tuh. Wow. Tuh, Pam. Ada Pak Haji, aku muter. Boleh, kasih lihat punggung kamu. Ini buat security studio kayaknya bisa ya. Cin, jadi sekarang kalau minta metode olahraga seorang Cinta Laura, apa yang sekarang masih kamu lakuin? Kalau ada waktu, seminggu 2 kali pilates, seminggu 2 kali angkat beban. Karena angkat beban penting guys buat mempercepat metabolisme sama membangun otot. Karena otot yang bikin kita langsing sebenarnya. Terus kalau masih ada waktu, biasanya seminggu 4 kali sih aku olahraga. Jadi 2 kali pilates, 2 kali angkat beban. Dan hindari nasi kotak ya. Kamu makan nasi kotak you mean nasi kotak? And one more thing, nggak boleh makan malam. 5 dari 7 hari dalam seminggu aku nggak makan malam. 5 dari 7 hari? Ya. Ini padahal ya, ini Haji ya, udah berhayal-hayal abis ini makan apa. Cinta ngomong gitu langsung drop. Ya udah deh gitu. Udah mesen cumi lah. Iya Bibi, aku mesen cumi. Nih udah ya. Udah. Kamu mau bilang apa sama dia di usia ini? Don't be too hard on yourself.
Karena capek, itu aku lagi capek-capeknya ngebagi waktu antara sekolah, karir, dan juga ya berbagai bulian yang aku alami, nggak hanya dari masyarakat ya, tapi di sekolah pun susah. Sudah gitu. dapat ya. Nah terus pas era kamu transisi kuliah, itu kamu berapa lama sih waktu itu Cin di Amerika? Kuliahnya 3 tahun, dari umur 17 itu nggak pulang-pulang ya? Pulang dong. Pulang pergi juga. Aku sempat ngisi acara Ramadan, aku boleh bilang namanya nggak tahu. Jadi itu sempat pulang ya? Setiap tahun pulang 2 kali 3 kali, kan masih ada brand. Masih ada project ini itu gitu. Lebih menikmati high school atau university? Totally. Udah lebih ada banyak waktu gitu. Bukan itu, karena kan waktu aku pindah ke New York nggak ada yang kenal aku. Jadi aku benar-benar bisa menjalin pertemanan karena orang menyukai aku sebagai aku gitu. So it was really nice. Oke, ready? Aduh, takut ready? Anak metal udah kelihatan. Ini berarti lebih kecil dari ini ya? Itu 13 tahun yang itu. Ini kayak alay banget ya? Rebel, wow. Tapi besar di keluarga anak semata wayang ya? I'm the only one, ya. Jadi you're the queen at home ya? Kayak nggak ada, kayaknya di antara mama sama papa yang paling nggak pernah ngomong no siapa? Mami. Ya. Yang ngomong no terus-terusan papi. Tapi justru kalau kita di luar kan ngeliat kayak mami kan lebih She's very nice. Ya. Bagusnya mami tuh dia nggak somehow pada waktu itu masih ingat rasanya di seorang remaja. Jadi dia membiarkan aku enjoy hidup karena ya dia ngerti lah remaja nggak bisa terlalu dikekang. Tapi jadinya balance yang bagus karena papa aku sangat disiplin sehingga aku memiliki karakter dan prinsip yang baik. Tapi at the same time nggak ngelawan orang tua karena tetap dibolehin main dan belajar dari kesalahan lah gitu. Tapi kamu pernah nggak ngerasain kayak terjebak di ekspektasi orang? Kayak orang tuh kamu kayak ekspektasinya kayak selalu tinggi, selalu sempurna, selalu perfect. Sedangkan kamu kayak ngerasa kayaknya gue nggak harus gitu juga gitu kita. Lucu banget, aku baru aja ditanya pertanyaan ini nggak lama. A few hours ago actually. Lucunya aku nggak pernah merasa pressure oleh ekspektasi orang lain karena ekspektasi aku jauh lebih harsh dan challenging daripada ekspektasi siapapun. Gitu. You know, I don't give myself a break. Tapi where do I start ya? Kayaknya kadang-kadang aku ngerasa orang lebih suka membenci aku, menindas aku atau ingin melihat aku kalah. Melihat dari kekurangan ya, nyarinya selalu kekurangan gitu ya. Orang lebih pengen dengar bahwa aku gagal dan kalah daripada they don't celebrate with me saat aku mengachieve sesuatu. Jarang orang mensupport dan celebrate. Dan makanya aku ngerasa aku selalu harus. Is that what you feel? Yeah, that's what I feel. Tapi sebenarnya maybe it's not like that. Let's put it this way, kayak misalnya aku berhasil achieve sesuatu atau datang ke sebuah ajang di luar negeri yang luar biasa, membanggakan lah. Aku ngerasa kok bahkan dari circle aku yang mungkin bukan teman baik tapi kenal, support mereka terhadap aku dibandingkan support mereka terhadap orang lain nggak sama. Oh wow. Tapi terkadang kita kan dalam hidup Cin nggak perlu juga selalu mendapatkan pengakuan dari orang lain juga kan Cin. Sebenarnya apa yang kamu, karena gini, kalau aku pelajari orang itu lebih suka ngeliat orang tuh jatuh, orang itu susah, orang itu nggak mendapatkan sesuatu yang lebih dari orang itu gitu. Jadi orang tuh sukanya kita tuh selalu jadi orang yang kurang terus. Tapi ternyata Tuhan tuh baik kasih kita opportunities yang sometimes di luar dari ekspektasi kita kan. Kamu bisa kemana, kamu bisa dapat brand apa gitu. Dan a sweet moment yang aku nonton adalah kamu itu pernah video call mama papa, kamu kasih tahu kalau kamu jadi ambasador satu brand yang baru. Jadi kamu tuh kalau ngabarin ke orang tua se-sweet dan se-excited itu, kamu pengennya mereka tuh yang tahu duluan gitu. Not always. Look, my parents really love me. Itu aku tahu. Aku nggak pernah mempertanyakan cinta mereka terhadap aku. Tapi aku juga kalau boleh jujur, and I'm always super honest. Mungkin aku harusnya nggak ngasih tahu media. Papa aku itu dan mama aku sih paling suka ditelepon kalau aku punya kabar baik.
kabar baik tentang mendapatkan job baru atau brand besar. So kalau let's say aku lagi telepon mereka hanya nanya kabar dan aku nggak punya jawaban bahwa oh aku baru dapat ini nih atau dapat job ini, they're not as excited. Gitu. So I always have to come up with big news supaya mereka excited. Bukan berarti mereka nggak mau dengar suara aku, yang nggak gitu juga. Tapi I know yang bikin papa aku happy itu saat setiap kali aku ngabarin dia tentang dapat job baru yang bagus. Atau ada cerita-cerita tentang kehidupan yang baru gitu ya, ada achievement baru gitu. Papa It's lebih always senang. achievement based. Yeah, I mean, again, like papa mama aku datang dari era di mana mereka dibesarkan dengan cara yang berbeda, emotional intelligence mereka mungkin juga nggak setajam orang-orang zaman sekarang. Tapi aku ingat banget waktu aku masih elementary school dulu, bukan elementary school, waktu remaja, waktu mau nyanyi, kan aku udah jadi aktris duluan. Sebelum aku ngeluarin album pertama aku, papa aku pernah bilang, emang kamu bisa nyanyi? Itu justru bukan netizen yang ngomong ya, justru dia duluan ya. Tapi setelah albumnya keluar, dia yang paling bangga-banggain, ngirim-ngirimin ke semua teman-teman dia sampai malu-maluin banget. Tapi my parents have always come from a place of pessimism. Tapi aku nggak menyalahkan mereka dan nggak membenci mereka untuk itu karena itu mungkin cara mereka. Tapi mereka selalu datang berangkat dari tempat yang pesimis dulu, baru setelah dibuktikan salah, baru wah gitu. And I think that's also, walaupun memang kepribadian aku selalu pengen menang dan selalu pengen achieve sesuatu, mungkin ada juga dari merekanya karena aku ngelihat mereka happy-nya saat aku achieve sesuatu, mungkin di otak aku akhirnya okay, I always have to achieve something. But then I become very tired because sekarang setelah aku udah dewasa, walaupun mungkin di mata orang aku sukses, banyak pencapaian, I feel like I always have to do more and more and more. Pernah nggak sih Cinta Laura merenung sendiri, sedih, mellow? Pernah nggak? Oh yeah, I'm always alone. Yang orang nggak sadari is I don't have friends. I'm always alone. When I'm not working, I'm alone at home. Usually at home. Iya. Dan makanya aku selalu berusaha sibuk mungkin dan nggak pernah mau break karena saat aku break aku punya terlalu banyak waktu untuk berpikir. Jadi kerja itu pelarian dari berpikir tentang emosi dan perasaan aku. Jadi sebenarnya sendiri itu bukannya bikin kamu malah jadi me time, tapi somehow malah bikin kamu kayak overthinking, jadi ada sedih gitu. Oh very much, bukan hanya overthinking sedih, lebih mikir kenapa ini belum tercapai, kamu harusnya ngelakuin ini, kenapa susah banget. Like Aku mengakui kok, aku selalu mengejar. Aku selalu mengejar. Sedangkan aku sadar kadang-kadang kita harus melepaskan, mengikhlaskan, dan ya udah, of course fokus, jangan jadi malas-malesan, jangan jadi kaum rebahan. Tapi kadang-kadang punya waktu istirahat dan juga menjadi orang pada umumnya yang ada waktu buat minum kopi tanpa terburu-buru, mungkin ngelamun. Ngelamun enak ya, ngelamun diem gitu. I can't do that. It stresses me out. Karena kalau aku merenung, duduk di kolam berenang, diem dengan suara air, tuh kamu malah nggak nyaman. I love nature, cuman tetap kepikiran apa yang harus masih aku achieve dalam hidup. Keberadaan pasangan, Cin. Kan kamu lama kan nggak pernah punya pasangan sendiri, independen. Sebenarnya selalu punya pasangan, tapi nggak pernah di-expose. Nah, yang sekarang ini kenapa di-expose? Bukannya di-expose ya, kayaknya sewajarnya aja, nggak setiap posting ada dia gitu. Tapi kan orang tahu bahwa kamu udah lagi nggak sendiri gitu kan? Iya. Cause he's a cool guy. Layak untuk di-post. Bukan orangnya sih, lebih ke aku. Karena pacar-pacar aku sebelumnya banyak juga yang baik-baik juga. Aku nggak mau sampai orang berpikir aku tidak menghargai atau menghormati pasangan aku yang sebelumnya. Cuman mungkin aku lagi ada dalam fase di hidup aku di mana aku nggak apa-apa orang tahu bahwa aku punya pasangan. Dan ya mungkin ini cara aku untuk lebih vulnerable dengan netizens dan masyarakat. Aku nggak nunjukin kita kalau ngedate kemana, ke restoran apa, aktivitasnya apa. Tapi untuk orang tahu aku punya pasangan, it's okay. And I feel safe with this person. Itu yang paling penting ya. Jadi merasa nyaman, merasa aman tuh. Sekarang baru Cinta bisa ngerasain. Dan kalaupun let's say amit-amit ada apa-apa, aku ngerasa kita pasti akan baik-baik aja gitu. Nggak yang tiba-tiba jadi musuhan, menjatuhkan satu sama lain, ngejelekin satu sama lain gitu. Mulai terfikirkan pernikahan nggak? Belum. I still feel like I'm 18 years old. Enggak, gini.
Aku tumbuh besar nonton Disney ya, banyak kartun Disney. Tentu aku mau menikah itu sangat mau. I believe in marriage. Tapi kamu punya dream wedding? Bukan dream wedding, dream dress. Tapi tunggu belum jawab nih. Jadi dalam waktu dekat sih pasti enggak ya. Cuman in the next few years there's a chance. Tapi belum tahu tahun berapa gitu. Tapi kalau sekarang atau tahun depan belum. Tapi pasangan kamu dia udah suka ngomong-ngomong mengarah ke sana? Udah pernah ada conversation tentang itu. Dari semua relationship yang pernah aku punya, ini yang paling banyak. Yang paling banyak obrolan deep soal masa depan gitu. Tapi dream dress udah ada Kak Igun. Udah ada ya. Kak Igun bisa jadi nominasi nggak sih? Bisa dong. Mau denger nggak? Jadi dream dress aku tentunya strapless, low cut kayak begini. Terus backless sampai sini. Nunjukin ototnya. Pokoknya backless sampai sini. Train panjang, slit tinggi. Aku sempat nanya sama stylist kamu tuh kalau jalan kekuatan kaki kamu tuh di kiri atau di kanan? Nanti kita tes ya. Oke, sekarang kita masuk di segmen ini namanya Talk to the Mannequin. Jadi aku akan menghadirkan foto-foto orang-orang yang dekat di hati kamu. Oke. Aku takut deh semua orang yang main kesini nangis. Apakah ini Enggak usah nangis. Oke. Kamu mau bilang apa sama kucing-kucing kamu? Ada banyak. Semua orang ketemu kucingnya pada begitu ya? Pipo. Ini namanya Pipo, Simba, Keel. Nah, kalau negor dia gimana kamu? Pipo. Pakai ada bahasa sendiri nggak? No, just you're the most beautiful cat in the world. You're such a handsome boy. Pipo gitu. Iya semuanya pada begitu ya. Oke, kalau ini siapa nih? Oh, itu Ramona. Itu anak aku yang durhaka. Kenapa dia durhaka? Itu kucing pertama aku. Saking durhakanya aku keluarin dari rumah aku dan sekarang dia tinggal di kantor. Dia kenapa? Apa yang bikin kamu kesel? Nggak tahu terima kasih. Padahal udah dikasih hidup yang enak. Ya Allah, Ramona. Ini di sensor aja. She's a Padahal namanya udah fancy banget. Ramona Montague Keel. Udah pakai nama kamu lagi belakangnya. Oh my God, ini siapa? Spikey. Ini Ilael. Terus, kalau dia sweet? Dia namanya Spikey Augustus Keel. Bagus-bagus. Jadi ini yang sekarang masih ada di rumah nih dua? Aduh, itu yang Spikey anak mami banget. Kalau tidur tuh di dada aku. Yang ini? Yang kanan. Ini, oke. Ya, yang ini, yang lebih gelap warnanya. Kalau Pipo yang kiri, dia tuh sayang banget sama aku, tapi agak memiliki jarak karena udah gede, udah remaja sekarang. Jadi udah nggak mau, ya biasa selayaknya anak remaja kan udah sama emaknya nggak terlalu deket. Gengsi mungkin sama teman-teman sekolahnya gitu kan. Ini tapi kamu beli atau gimana? Enggak. Ini kucing kampung? Mereka kucing kampung premium. Ada premium. Ya iyalah dapat marga Keel, berpikir. Aku penasaran apa sih yang dilakukan sama si Ramona itu sampai dia jadi durhaka, Cin? Nggak pernah mau digendong, nggak pernah mau disayang-sayang, nggak pernah, pokoknya nggak berterima kasih. Lihat sih mukanya jahat gitu. Jahat. Tapi ini kamu tuh semua rata-rata kucing adopt ya? Bukan kamu sengaja ke pet store, kamu... Kenapa emang nggak kepengen ke pet store? Menurut aku kucing kampung jauh lebih lucu daripada kucing ras. They're cuter in my eyes. Tapi makanannya tetap premium ya, harus human grade. Mereka punya kamar sendiri, punya kamar mandi sendiri. Tidak pernah dikandangin, nggak boleh keluar karena mereka kucing indoor. Bulu nggak roncok? No. Enggak. Oke, Cing. Kamu sini ya, Cing. Oke. Kamu mau bilang apa sama dia? Ini lebih kecil lagi. You're so cute, right? Aku fotonya yang ini sih. Aku punya foto-foto masa kecil lebih lucu. Repot ya, cinta ya. Repot deh dia. Ini TK ya? Ya. Itu di Johor Bahru Malaysia. Papa tuh kerjanya pindah-pindah gitu ya? Pindah-pindah kemana-mana. Kan Papa di hotel ya? Iya, benar. Jadi kamu ini lahir di mana kalau Cinta? Jerman. Cinta lahir di Jerman. Jadi ini pas lagi di Malaysia. Di Malaysia. Apa yang Cinta ingat di usia ini?
Aku itu poninya kayak gitu karena motong poni sendiri. Dulu kan mama aku berponi kayak Pam, masih sih sampai sekarang. Karena saking pengen punya poninya aku potong sendiri. Jadi pendek banget. Poninya di sini loh, Say, jauh banget loh, Say. Itu aku potong sendiri. Terus karena aku pengen banget rambut panjang, pernah aku nyuri wig mama aku pakai ke sekolah. Jadi Jadi kamu tuh udah centil dari kecil sebenarnya ya. Jadi Cinta Laura kecil tuh perempuan banget atau sebenarnya tomboy. Enggak. Sebenarnya punya jiwa perempuan, tapi karena papa aku nggak tahu gimana caranya mendidik anak perempuan, baju-baju yang dibeliin baju cowok, rambut dipotong pendek. Aku ingat umur 6 tahun aku dipaksa pakai gel rambut laki-laki demi rambutnya jadi slick karena papa aku bilang kalau ponytail berantakan itu tuh nggak elegan. Jadi aku dikasih gel rambutnya dia yang keras banget. Terus sekolah tuh pakai gel rambut diikat satu kayak cowok, baju cowok, khaki pants yang warna beige. T-shirt berkerah. Cinta nggak pernah tanya ke mama papa, kenapa sih aku nggak punya adik? Oh, I didn't want one. Nah, kamu maunya sendiri? Oh ya, aku punya cerita lucu. Aku masih di Johor Bahru, Malaysia. Suatu hari mama papa aku pulang. Aku lagi di ujung, lihat foto, nangis. Kenapa? Mama aku datang, sayang kenapa? Terus mama aku datengin aku. Terus aku gini, you have another baby. Ceritanya mama hamil? Enggak, itu foto aku digendong mama aku kira anak lain. Drama. Ya Allah, dramanya. Bercucuran air mata karena aku pikir mama aku punya anak lagi, nggak ngasih tahu aku. Sejak itu mama papa aku tahu aku nggak mau punya adik karena gitu aja foto diri sendiri aja jealous. Gak terima. Capek banget. Oke. Nih. Kap. Ganteng banget. Pemanggilnya apa? Kap. Jadi CUB. Kenapa? Karena dia suka banget Bangkok. Papanya tinggal di Thailand. Terus kan kalau orang Thailand kan Kap. Jadi aku panggil dia Kap. Jadi cupcake dan Cub. Tapi sebenarnya Cin lebih nyaman punya pacar yang sama kayak kamu mix atau Indonesia? Pernah nggak sih pacaran sama orang Indonesia? Pernah. Lebih nyambung mana? Aku sama yang bule total pernah, sama Indonesia pernah, mix pernah. Sebenarnya bukan soal rasnya, pemikirannya. Emang nggak bisa dipungkiri apapun rasnya ya. Aku harus sama seseorang yang memiliki pandangan dunia yang luas, intelek yang tinggi, dan kepekaan akan budaya yang berbeda-beda, gitu. Jadi bukan soal lebih nyaman sama blasteran atau enggak, tapi biasanya blasteran kan ya punya kesamaan. Tahu rasanya tumbuh besar dalam keluarga yang ada Indonesianya, ada luarnya. Jadi kalau dia juga ada mix ya? Iya, orang Indonesia mamanya. Orang Lumajang. Lumajang. Tapi udah kenal belum sama mama kamu? Udah sama papa mama aku udah sering ketemu. Aku juga waktu kapan juga pernah liburan sama-sama ya? Oh, di Jerman. Last summer. Dia kalau Idul Fitri ke Lumajang. Ke Lumajang. Kamu pernah ke Lumajang? Belum pernah. Pernahnya ke Jember. Oke, sabar ya. Oke. Dia bisa bahasa Jawa loh. Oh ya? Dia bule Lumajang. Papi. Oh, kamu kalau ke papa tuh manja? I talk like this. Udah segede gini pun aku tetap papi. Tapi papa kamu tuh tinggi banget ya? Iya, 190. Really tall ya? Iya. Papi, I love you. Jadi papi tuh tipe-tipe memang orang Jerman banget gitu ya? Very. Sangat-sangat ramah. Tapi kamu bisa pakai bahasa Jerman? Bisa. Oh ya? Tapi ya nggak selancar dulu, tapi understanding aku 100%. Comprehension 100%. Vocabulary atau language production mungkin udah nggak sebagus itu, tapi bisa. Kan waktu ke Jerman kemarin bahasa Jerman sama keluarga. They can't speak English. Achtung. Awas. Jadi sekarang papa kan udah nggak muda lagi. Ya kan, papa udah nggak muda lagi. Cinta mau bilang apa sama papa? Please stay healthy. Don't think about your insomnia too much. Don't overthink. Just enjoy life. Oh, papa susah tidur? Iya, insomnia. Dan itu benar-benar berpengaruh. Dari lama banget? Udah dari 2019. Sejak kena DBD, tiba-tiba insomnia. Because he works a lot, mungkin di hotel gitu-gitu nggak sih? Manage everything, mau segala sesuatunya jadinya perfect.
Ya mungkin kayak aku, karena kita orangnya sangat pemikir, nggak pernah berhenti mikir. Akhirnya walaupun udah pensiun pun otak nggak pernah berhenti berputar, dan itu capek banget. Jadi sekarang papa setelah pensiun apa yang papa lakuin? Enjoying life sama mami di Bali. Setiap hari itu kerjaan mereka hanya makan, berenang, jalan-jalan. So they live a good life. Cuman papa aku susah kayaknya mensyukuri hal-hal kecil dalam hidupnya. Sama lah kayak aku. Karena terbiasa bekerja. I think so. Iya kan, terbiasa bekerja, terus sekarang giliran nggak bekerja, dia jadi kayak bingung mau ngapain terkadang gitu ya. Tapi sebenarnya dia yang pengen pensiun, dia udah nggak mau kerja lagi. Lebih ke emang itu kepribadiannya, orang yang tidak pernah bisa relax. Ya. Kenangan sama papa apa yang Cinta nggak pernah lupa sampai hari ini? Papa aku orangnya nggak terlalu sentimental sebenarnya, tapi he shows he cares in other ways. Kayak saat aku tumbuh besar, aku ngerasa aku punya karakter seperti sekarang dan prinsip yang sangat kuat karena didikan dia. Dalam arti, selain tentunya naruh aku di sekolah yang bagus, setiap libur musim panas atau musim dingin, dia tuh udah membuat itinerary yang sangat detail. Kita mau ke negara mana, dan bukan untuk enak-enak foya-foya, enggak ya. Misalnya kita ke Roma tuh udah dikasih tahu harus lihat Trevi Fountain, harus lihat Colosseum, harus lihat Pantheon, harus lihat basilikanya, dan harus tahu sejarahnya. Jadi dia tuh selalu berusaha menambah wawasan aku melalui pengalaman hidup gitu. And I know he gave me the best that he could. Pernah nggak merasa bersalah sama papa? Karena mungkin dua-duanya sama-sama kuat, kan maksudnya alfa ketemu alfa nih, pasti ada ego ya kan? Pernah nggak kayak mumpung papa masih hidup, masih sehat, what do you wanna say to your dad? Yang buat aku paling sedih adalah papa aku umurnya 75. Oke. Kalau kita ngelihat statistik, orang Eropa cenderung bisa hidup on average sampai umur 84-85. Amit-amit ya, tapi kalau papa aku hanya punya 9 tahun lagi untuk hidup, dan aku hanya bertemu dia setahun 2 kali, itu berarti aku hanya punya kesempatan ketemu papa aku 18 kali lagi. Itu menyeramkan loh. Jadi kamu pengen tambah waktu ketemu papa? But if I can say something to my dad, I want to spend more time with you. Aku pengen menghabiskan lebih banyak waktu dengan papi, tapi aku nggak tahu gimana caranya karena ambisi aku terlalu besar untuk bisa berhenti bekerja. Bukan berhenti bekerja, tapi mengambil waktu. Jadi sekarang aku lagi konflik banget gimana cara bisa meluangkan lebih banyak waktu untuk bersama papa aku. But he's very important to me, and Tapi boleh kan kalau papa datang ke rumah Cinta, kayak anytime dia lagi free, just wanna say hi gitu, boleh banget, kan? Tapi papa aku nggak suka Jakarta, dia yang nggak mau datang ke sini. Jadi kamu yang datang ke sana. Aku yang harus ke Bali. Dua-duanya keras kepala. Dianya nggak mau ke Jakarta, akunya sulit cari waktu. Jadi sebenarnya yang paling jadi penengah tuh mama ya. Kalau kamu lagi sama papa lagi keras, mama tuh selalu jadi tameng ya. Tameng. Dia selalu jadi penengah kamu di situasi apapun. My mom's a sweet angel. Memang kuat banget untuk bisa ada dalam keluarga ini. Karena aku dan papa aku orangnya dua-duanya keras. Dua-duanya we want things the way we want them. Tapi aku juga terlalu sangat berbeda dengan mama aku, jadi kita pun banyak konflik. Ya karena terkadang kita ngerasa gitu sih, kayak misalnya aku sama mamaku, kadang mama juga nggak, kayak misalnya contoh, lagi di mana, aku lagi meeting di Plaza Indonesia gitu, for example, dia bisa bilang gini, ke mall terus sih. Oh my God. Ngerti gak? Ke mall terus sih, tapi kalau kita lagi moodnya nggak bagus, kan kita kesel ya digituin ya. Tapi kan maksudnya ya mungkin itu cara orang tua untuk cari obrolan aja gitu. Kayak dia terkadang pengen diperhatikan, pengen ditegur gitu kan. Jadi Cinta ngerasa nggak bahasa-bahasa atau perilaku orang tua yang sekarang malah jadi lebih ke kanak-kanak? Iya banget, aku sangat merasakan itu. Again, my mom is an angel, everybody loves her. Cuman ya mungkin perbedaan kita karena she likes to compare me with other people, and I don't like that. But I know dia nggak bermaksud untuk menjatuhkan aku, enggak. Cuman mungkin orang zaman dulu itu cara mereka untuk memotivasi kali ya. Jadi aku bersyukur aku memiliki kepekaan
akan kenapa orang tua aku, terutama mama aku, punya gaya bahasa yang mungkin nggak mengenakan buat kita, tapi aku tahu itu sumbernya bukan dari sumber ingin menjatuhkan atau menjelekkan. And I still struggle with that to this day gitu. Kamu selalu merasa cukup, kamu selalu merasa kuat. Apa yang terjadi kalau mereka udah nggak ada? Wow, waduh, that's the universe saying something. Karena terkadang kan kita semua serba kita bisa ngelakuin sendiri. Yang akan bikin aku merasa sangat tertampar adalah lebih ke aku akan merasa sedih dan sakit banget saat mereka nggak ada, karena selama ini aku selalu berasumsi mereka akan selalu ada. Aku bersyukur Tuhan ngasih aku kebebasan finansial, jadi aku tahu aku akan bisa menjaga diri aku, cuman nggak kebayang dunia ini tanpa mereka, karena sampai sekarang aku masih melihat diri sendiri seperti anak kecil. Kamu suka doain mama papa nggak? Yeah, I do. Kapan biasanya Cinta doain mama papa? When they're sick. Biar cepat sembuh gitu. Enggak, lebih ke kayak sekarang papa aku udah insomnia 6 tahun. Gara-gara tidurnya buruk kan kita tahu ya, itu bisa menyebabkan kematian. Dia jadi tiba-tiba yang nggak diabetes jadi diabetes, yang jadi nggak kolesterol jadi kolesterol. Padahal gaya hidupnya sangat sehat. Nge-gym hampir setiap hari, berenang setiap hari. Tapi dia juga nggak mau dikasih tahu. Kita udah bawa ke Bangkok, udah bawa ke ya kota-kota besar untuk berobat, bahkan meditasi juga. Tapi dia selalu ngerasa saya sakit. Ini insomnia, nggak bisa sembuh. Even melatonin nggak helps buat dia. Dan dia keras kepala, nggak mau minum sleeping pills. Padahal dikasih oleh dokter ya, bukan asal minum. Jadi kalau yang lain pada tidur, papa ngapain tuh kalau di rumah malam? Frustasi, tetap di kasur tapi frustasi berjam-jam, nggak bisa tidur. Itu nggak enak ya. Jadi hanya mikir, and I'm scared. Untuk pertama kalinya beberapa bulan yang lalu, mama aku kasih tahu ke aku bahwa papa aku sempat bilang bahwa dia nggak tahu hidup ini masih enjoyable atau enggak. Terus mama cerita ke kamu. Yeah, she told me. So what's your reaction? You call him? I'm just sad. I just get really sad. Dan ya mungkin aku nggak bisa meneteskan air mata sekarang karena kekurangan aku adalah saat kamera sedang rolling, susah untuk aku menunjukkan kesedihan. Itu adalah defense mechanism. Tapi I know you're sad. Tapi buat aku makanya kenapa aku mau punya program ini. Terkadang apa yang aku rasain, kita ini sebagai manusia terkadang bukannya sombong ya, tapi kita tuh selalu merasa kuat di depan publik. Kayak program ini membuat aku menjadi mudah untuk say sorry. Karena kita dalam hidup, aku nggak pernah tahu apakah aku pernah membuat Pam-Pam sedih atau membuat Cinta sedih gitu. Tapi di platform ini tuh aku jadi punya kesempatan untuk bisa say sorry to other else gitu. Jadi ini benar-benar jadi kayak platform buat aku kayak sebenarnya stress release, Cin. Sometimes kita kan nggak punya teman ngobrol ya. Tapi kita bisa, aku surprise banget hari ini Cinta bisa cerita, bisa nyaman gitu kan. Karena ini obrolan kita terpanjang, right? Kita nggak pernah kayak ngobrol panjang gitu kan, nggak pernah gitu. Tapi maksudnya aku appreciate banget that kamu bisa cerita dan semoga ini bisa jadi kayak satu insight buat customer di luaran sana, my fans gitu, ngelihat bahwa Cinta itu juga sama kayak kita. Kayaknya salah satu regret terbesar aku adalah saking terkonsumsinya aku oleh karir aku dan selalu ingin mengejar sesuatu agar bisa menjadi diri sendiri yang lebih baik. Aku melupakan bahwa waktu kita, terutama orang tua kita, terbatas di dunia ini. I haven't spent enough time with my parents selama mungkin 15 tahun terakhir. Ada missing time ya. Aku kan pindah ke Amerika 2011. Ini udah hampir 2026. Aku benar-benar meremehkan waktu aku bersama mereka dan memprioritaskan diri aku sendiri. Buat pekerjaan. And also what I want gitu. And a part of me feels very sad karena I love my parents a lot. I love them so much. I feel a lot, but nggak tahu, perpaduan cara otak aku berfungsi dan juga karir ini yang membuat aku terlalu kaku. But it's okay. Mungkin setiap orang itu kan punya titik balik ya. Mungkin kalau misalnya nanti kamu one day kamu berumah tangga atau kamu akhirnya kamu punya anak, kamu bisa ngerasain
apa yang orang tua kamu itu kasih buat kamu. Karena kamu nggak punya nggak punya pengalaman untuk itu. Why are you tearing up? Nggak, aku kayak maksudnya kayak aku ngerasa kayak kadang gini, kita tuh tidak pernah merasakan apa yang orang tua itu pernah kasih buat kita gitu. Tapi boleh nggak kasih ngomong sedikit? Boleh. Menurut aku kesulitan wanita modern zaman sekarang, yang aku maksud dengan wanita modern adalah wanita yang independen, nggak butuh siapapun untuk mencukupi dirinya. Ini aku tadi kan jujur, I'm not ready to get married yet. I want to get married, but I'm not ready yet. Dan untungnya orang tua aku nggak ada satupun yang nyuruh atau minta, bahkan maksa. Obrolan itu bahkan nggak pernah pop up. Cuman if you ask me, do you want your parents to be there when you get married? I do. Apakah itu berarti aku harus mempercepat keputusan aku? Nah, wanita modern di dalam diri aku mengatakan, no, it's my life. That's true. It's my life. I'm not gonna do something because of other people. Walaupun itu orang tua aku. Mungkin beda kalau mereka minta ya, tapi karena mereka nggak minta, ada di satu sisi, I'm not gonna get married just because of you. Because of you. Cuma di sisi lain, like, what if aku nunggu terlalu lama sampai amit-amit salah satu dari orang tua aku atau keduanya nggak ada. I think I would be very sad if I didn't have my father-daughter dance when I get married one day. Makanya kan terkadang kalau di Indonesia itu orang tua itu butuh legacy ya. Jadi kayak apa yang udah diturunkan ke kamu tuh pengennya diturunkan ke generasi berikutnya gitu. Sampai kayak aku juga itu permasalahan buat aku gitu. Kayak orang selalu nanya kenapa sih Gun nggak mau menikah gitu. Karena balik lagi aku nggak mau menikah untuk hanya membahagiakan orang tua. Aku maunya menikah itu untuk bahagia buat aku. Dan mendapatkan pasangan itu bukannya karena dipaksa oleh keadaan. Tapi benar-benar kita tuh really in love each other gitu kan. Jadi memang kebutuhan itu bukan kebutuhan publik, tapi memang kebutuhan kita. Nah terkadang ada orang nggak perlu menikah, tinggal bersama aja udah cukup. Iya kan? Tapi ya balik lagi setiap orang memang punya pemikiran dan kita nggak bisa ganggu pemikiran itu. Jadi buat aku itu sah-sah aja. Ya kan? So thank you to be here today. Thank you for having me. Dan untuk pemirsa yang nonton hari ini aku masih berproses ya. Aku gak sabar kalian ngelihat aku mungkin 3-5 tahun ke depan. Aku rasa kalau ditanya pertanyaan-pertanyaan ini lagi akan ada perubahan cukup drastis. Aku udah ngerasain, tapi aku masih berproses untuk menuju ke situ. Aku sebenarnya mau bertanya sama kamu juga agak deg-degan. Karena kita sejujurnya kita nggak pernah ngobrol seperti ini, ya kan? Ya kan, aku sempat kayak, aduh sama Cinta nanya apa ya? Tapi maksudnya aku ketemu kamu juga aku memposisikan diri aku to be an honest person, ya kan? Jadi aku tanya apa yang ada di dalam pikiran aku aja. Dan Kak Igun dan Pam luar biasa juga karena I had so much fun dan pertanyaan yang kalian tanyakan buat aku fresh dan aku senang ngejawabnya. Semoga kamu jadi ada pemikiran-pemikiran baru. Cinta, thank you so much. Ya, dan aku bakal ada project bareng sama Cinta nih dalam beberapa waktu. Jadi pokoknya tungguin aja. So excited banget gitu. Dan sekali lagi thank you so much. Salam buat mama sama papa, buat kucing-kucing kamu, buat pacar kamu, semua orang-orang yang kamu sayangin juga say hi from us ya. Oke, terima kasih semuanya sudah menyaksikan Butik Haji Igun. Jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komen Comic 8 Revolution. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Kayaknya bisa ada episode 2 sama Cinta ya.